Sekarang ini, kebutuhan akan material, terutama logam, sangatlah penting. Besi dan baja merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar untuk suatu konstruksi. Berbagai macam kebutuhan sifat mekanik yang dibutuhkan oleh suatu material ialah berbeda-beda. Sifat mekanik tersebut meliputi kekerasan, keuletan, kekuatan, ketangguhan, serta sifat mampu mesin yang baik. Dengan sifat pada masing-masing material yang berbeda, maka banyak metode untuk menguji sifat apa sajakah yang dimiliki oleh suatu material tersebut. Uji dampak merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan, kekerasan, serta keuletan material. Oleh karena itu, Uji dampak. Uji dampak adalah pengujian dengan menggunakan pembebanan yang cepat, rapid loading. Pada uji dampak digunakan pembebanan yang cepat. Perbedaan dari pembebanan jenis ini dapat dilihat pada strain rate. Pada pembebanan cepat atau disebut dengan beban dampak, terjadi proses penyerapan energi yang besar dari energi kinetik suatu beban yang menumbuk ke spesimen. Proses penyerapan energi ini akan diubah dalam berbagai respon material seperti deformasi plastis, efek histeresis, gesekan, dan efek inersia. Adapun tujuan dari pengujian impact test ini adalah: pertama, mengetahui pengaruh beban dampak terhadap sifat mekanik material. Kedua, mengetahui standar prosedur pengujian dampak. Ketiga, mengetahui faktor yang mempengaruhi kegagalan material dengan beban dampak. Keempat, mengetahui kemampuan material terhadap beban dampak dari berbagai temperatur yang diukur. Jenis-jenis metode uji dampak. Secara umum, metode pengujian dampak terdiri dari dua jenis, yaitu: pertama, metode Karpi, yaitu pengujian tumbuk dengan meletakkan posisi spesimen uji pada tumpuan dengan posisi horizontal atau mendatar, dan arah pembebanan berlawanan dengan arah tarikan. Kedua, metode Izot, yaitu pengujian tumbuk dengan meletakkan posisi spesimen uji pada tumpuan dengan posisi dan arah pembebanan searah dengan arah tarikan. Uji impact Charpy. Benda uji diletakkan secara mendatar dan ditahan pada sisi kiri dan kanan. Kemudian, benda dipukul pada bagian belakang takikan, letaknya persis di tengah. Takikan membelakangi pukulan. Arah pembebanan berlawanan dengan arah takikan. Bagian utama dari alat uji impact tipe Charpy terdiri atas: Yang pertama adalah badan alat uji impact. Badan alat uji impact terbuat dari baja profil ukuran 70 mm x 40 mm dengan tebal baja 5 mm. Proses pengerjaan yang dilakukan dalam pembuatan badan uji impact ini adalah dengan penyambungan atau proses pengelasan. Badan alat uji impact berfungsi sebagai tempat dudukan dan biring dari tempat benda uji. Yang kedua adalah pendulum. Pendulum berfungsi sebagai beban yang akan diayunkan ke benda uji dan juga terdapat pisau pemukul untuk mematahkan badan uji. Yang ketiga adalah lengan pengayun. Lengan pengayun berfungsi untuk menentukan gerakan ayunan dari poros ke pendulum. Yang keempat, proses pengayun. Proses pengayun berfungsi sebagai penerus ayunan dari piring ke lengan pengayun dan pendulum. Proses pengayun terbuat dari baja silinder. Yang kelima, biring. Biring berfungsi sebagai pengayun poros dan biring yang digunakan adalah biring dengan ukuran diameter dalam atau diameter polos 25 mm. 6. Tempat benda uji. Tempat benda uji berfungsi sebagai tempat diletakkannya benda uji yang akan dilakukan pengujian. Tempat benda uji ini terbuat dari baja profil. 7. Busur derajat dan jarum penunjuk. Busur derajat berfungsi sebagai alat pengukur atau alat baca dari hasil pengujian. Jarum penunjuk berfungsi untuk menunjukkan angka pada busur derajat yang merupakan hasil dari pengujian. 8. Pisau pemukul.
Pisau pemukul berfungsi untuk memukul benda uji yang telah dibuat takikan. Posisi pisau pada saat akan memukul adalah di belakang takikan benda uji. Bahan pisau pemukul ini harus lebih keras dari benda yang akan diuji, dan sudut pisau pemukul adalah 30 derajat. Metode ISOT adalah pengujian tumbuk dengan meletakkan posisi spesimen uji pada tumpuan dengan posisi dan arah pembebanan searah dengan arah takikan.